Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sultan Arek Santosa dengan NIM 240601191401135. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang penerapan Fusi Mamdani untuk klasifikasi kumlot pada mahasiswa informatika. Selanjutnya yang pertama ada topik pembahasan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada analisis dan perancangan, yang ketiga ada metodologi penelitian, dan yang keempat ada hasil dan pembahasan. Yang pertama untuk latar belakang, kumlot adalah gelar akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang mencapai prestasi akademik yang luar biasa selama studi mereka. Gelar ini sering diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan IPK tinggi atau nilai tertinggi dalam program studi mereka. Kumlot dianggap sebagai penghargaan yang prestisius dan menjadi tanda pengakuan atas dedikasi dan kerja keras mahasiswa dalam mengejar keunggulan akademik. Dalam bahasa Latin sendiri, kumlot adalah gelar kehormatan yang diberikan secara khusus kepada wisudawan yang lulus pada program sarjana dengan memperoleh IPK atau indeks prestasi kumulatif 3,5 hingga 3,8. Sesuai dengan kebijakan dari perguruan tinggi tersebut, ditulis oleh Putri pada tahun 2022. Untuk mencapai gelar kumlot, mahasiswa diharuskan menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam hal prestasi akademik termasuk nilai yang tinggi dalam mata kuliah, tugas, dan ujian. Mereka juga harus menyelesaikan tesis atau proyek akhir yang mencerminkan pemahaman mendalam dalam bidang studi mereka. Keuntungan dari mendapatkan kumlot adalah dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari pekerjaan, memiliki peluang mendapatkan beasiswa, memiliki peluang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, dan dapat lebih diperhitungkan suatu memasuki dunia pekerjaan. Karangan dari punya Sevima tahun 2021. Banyak mahasiswa gelar kumlot menjadi sumber kebanggaan pribadi dan keluarga. Ini juga dapat menjadi pendorong motivasi untuk terus berusaha keras dan mencapai keunggulan di berbagai bidang kehidupan. Kedua, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah, yakni bagaimana mengukur kumlot pada mahasiswa informatika. 3, ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kumlot pada mahasiswa informatika yang ada pada universitas. Selanjutnya, ada manfaat dalam penelitian kali ini diharapkan dapat membantu pihak universitas dalam menemukan mahasiswa yang mendapatkan kumlot ataupun tidak dan dapat menjadi tolak ukur kumlot pada suatu universitas. Untuk analisis dan perancangan, yang pertama ada logika fusi. Yang pertama, dalam kamus Oxford mendefinisikan istilah kabur sebagai tidak jelas, tidak jelas, tidak jelas, membingungkan, dan tidak jelas. Kata yang tidak jelas lebih dilihat sebagai kata sifat teknis dalam teorinya. Sistem fusi adalah sistem yang dibangun dengan definisi, metode kerja, dan deskripsi yang jelas berdasarkan logika fusi. Saya ingin menekankan di sini bahwa meskipun fenomena yang akan dimodelkan oleh sistem fusi pada dasarnya adalah fusi, sistem fusi yang dibangun untuk memodelkan fenomena ini memiliki definisi yang jelas tentang fungsinya dan deskripsi berdasarkan teori logika fusi secara umum. Secara umum, logika fusi adalah metodologi atau komputasi yang menggunakan variabel linguistik, bukan angka. Logika fusi telah menjadi bidang penelitian yang mengesankan karena kemampuannya menggabungkan bahasa mesin dan bahasa manusia. Yang kedua ada metode Fuji Mamdani. Metode Fuji Mamdani sering dikenal sebagai metode Max-Min. Metode yang dikenal oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 ini adalah metode yang paling sering digunakan karena metode yang pertama kali dibangun dan berhasil diterapkan dalam rancangan bangun sistem kontrol menggunakan teori himpunan fusi. Terdapat 4 tahapan dalam Fuji Mamdani untuk mendapatkan nilai output. Di antaranya itu yang pertama ada pembentukan himpunan fusi atau fusifikasi. Yang kedua ada aplikasi fungsi implikasi atau aturan. Yang ketiga ada komposisi aturan. Yang keempat ada defusifikasi. Yang pertama fusifikasi. Fusifikasi merupakan proses pengubahan nilai Krebs atau real ke nilai fusi. Pada kasus ini berguna pada kendali logika fusi. Sebab kendali fusi hanya dapat mengolah nilai fusi. Hal ini juga dapat diterangkan bahwa semua nilai-nilai yang terukur di lapangan tidak sepenuhnya eksak. Untuk memasukkan faktor ketidakpresisian ini bahwa suatu nilai dapat didefinisikan dalam ruang lingkup tertentu. Ruang lingkup nilai tertentu ini dikenal sebagai himpunan fusi. Nilai di lapangan akan dinyatakan dalam bentuk data fusi yang dinyatakan ke dalam 2 aspek. Yang pertama ada himpunan fusi dengan nilai keanggotaannya. Selanjutnya ada aplikasi fungsi implikasi atau aturan. Fungsi implikasi adalah suatu struktur logika yang terdiri atas kumpulan dari suatu premis dan satu konklusi. Bentuk dari fungsi implikasi adalah if premis 1
premis 2, premis 3, sampai premis KN, dan konklusi. Selanjutnya ada komposisi aturan, berbeda dengan penalaran monoton apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Terdapat 3 metode yang sering digunakan dalam melakukan inferensi fusi, yaitu yang pertama ada max, yang kedua ada aditif, dan yang ketiga probabilistic OR atau probor. Pada penelitian ini digunakan metode max. Penggabungan fungsi keanggotaan dengan menggunakan metode max dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama ada nilai keanggotaan fusi sampai aturan ke I. Yang kedua ada nilai keanggotaan konsekuensi fusi aturan ke I. Selanjutnya ada defusifikasi. Himpunan fusi yang didapat dari komposisi aturan-aturan fusi merupakan input dari proses defusifikasi. Sedangkan bilangan pada domain himpunan fusi tersebut merupakan output yang dihasilkan. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fusi dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai tertentu sebagai output. Ada beberapa metode defusifikasi pada komposisi aturan. Salah satunya adalah metode centroid atau composite moment. Pada metode ini, titik pusat daerah fusi diambil untuk memperoleh solusi crisp. Secara umum dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama untuk keterangannya ada nilai defusifikasi. Yang kedua nilai keanggotaan. Yang ketiga momen untuk semua daerah hasil dari komposisi aturan. Selanjutnya pada metodologi penelitian. Metode penelitian sendiri tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah, melakukan studi literatur, dan mengumpulkan data. Pada tahap identifikasi masalah, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah menganalisis kumlot pada mahasiswa informatika menggunakan metode Fuzzy-Momdani. Selanjutnya pada tahap studi literatur dan pengumpulan data dilakukan studi literatur dari berbagai sumber. Studi ini meliputi hal-hal penyelesaian masalah yang berkaitan dengan metode Fuzzy-Momdani. Terakhir akan dilakukan penentuan tingkat kumlot pada mahasiswa informatika. Yang terakhir, beberapa tahapan yang dilakukan untuk merancang model untuk klasifikasi tingkat kumlot pada mahasiswa informatika adalah yang pertama, pembentukan variabel input dan variabel output himpunan fusi. Yang kedua, penerapan aturan atau rule untuk penetapan tingkat kumlot pada mahasiswa informatika. Yang ketiga, ada aplikasi operator fusi. Yang keempat, ada komposisi aturan. Yang terakhir, penegasan atau defusifikasi. Untuk prosedur pengumpulan datanya sendiri dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada studi literatur, yaitu menulis memperoleh informasi dan pengumpulan data dengan mempelajari data, mencari referensi jurnal yang terkait dengan kasus penelitian. Yang kedua ada kuesioner, yaitu pengumpulan data atau informasi yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada pihak yang mengisi. Selanjutnya diberikan kuesioner kepada mahasiswa informatika yang telah lulus dari dunia perkuliahan. Selanjutnya untuk analisis data dalam penelitian ini, data yang digunakan akan diolah dari hasil kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa informatika yang telah lulus. Dengan kuesioner yang diberikan menggunakan dua faktor penunjang kumlot pada mahasiswa informatika, yaitu faktor IPK atau indeks prestasi kumulatif dan faktor lama kuliah. Untuk hasil dan pembahasan, pembentukan variabel input dan variabel output himpunan fusi. Pada tahap ini merupakan penetapan variabel input maupun variabel output yang terdiri dari satu atau lebih himpunan fusi. Variabel output dalam penelitian ini adalah tingkat kelulusan kumlot pada mahasiswa informatika. Sedangkan untuk penentuan variabel-variabel input dalam penelitian ini berdasarkan studi literatur dan kuesioner, beberapa pertimbangan dalam menentukan tingkat kelulusan kumlot pada mahasiswa informatika yaitu antara lain ada absensi, PKL, IPK, dan lama perkuliahan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diputuskan untuk menggunakan dua variabel input yang paling berpengaruh terhadap tingkat kelulusan mahasiswa informatika, yaitu IPK dan lama perkuliahan. Terdapat 3 variabel fusi yang akan dimodelkan pada penelitian kali ini, yaitu ada 2 variabel input dan 1 variabel output. Yang pertama ada variabel IPK sebagai variabel input yang direpresentasikan dengan menggunakan kurva segitiga. Yang pertama, himpunan fusinya adalah rendah, yang kedua sedang, dan terakhir tinggi. Dengan domain 1,1 sampai 2,5 untuk rendah, 2 sampai 3,5 untuk sedang, dan 3,5 sampai 4 untuk tinggi. Untuk menghitung rumus sendiri ada seperti ini. Berikut adalah rumus untuk merepresentasikan fungsi keanggotaan variabel IPK. Selanjutnya ada variabel lama kuliah. Representasi variabel lama kuliah menggunakan kurva trapesium untuk kedua himpunan fusi, yaitu tepat waktu dan tidak tepat waktu. Untuk domainnya sendiri ada tepat waktu 7 sampai 10 dan tidak tepat waktu 11 sampai 14. Untuk rumus menghitung lama perkuliahan dapat dilihat sebagai berikut. Untuk variabel outputnya sendiri ada variabel kelulusan dengan representasi variabel tingkat kelulusan menggunakan kurva segitiga. Untuk ketiga himpunan fusi yaitu cum laude sangat memuaskan dan memuaskan.
di mana kumlot ditandai dengan domain 60 sampai 100, sangat memuaskan 30 sampai 70, dan memuaskan 0 sampai 40. Penerapan aturan atau rule untuk penetapan tingkat kumlot pada mahasiswa informatika. Pembentukan aturan pada penelitian ini berdasarkan studi literatur dan kuesioner yang telah dilakukan. Aturan yang digunakan menggunakan logika if then. Untuk mengklasifikasikan tingkat kumlot pada penelitian ini menggunakan 3 aturan fuzzy. Yaitu yang pertama, jika IPK rendah atau lama perkuliahan tidak tepat waktu, maka tingkat kelulusan memuaskan. Jika IPK sedang, maka tingkat kelulusan sangat memuaskan. Dan rule yang terakhir, jika IPK tinggi atau lama perkuliahan tepat waktu, maka tingkat kelulusan kumlot. Untuk komposisi aturan, selanjutnya komposisi semua output fuzzy dilakukan dengan menggunakan metode max. Kemudian penegasan atau disebut defusifikasi. Dilakukan dengan menggunakan metode centroid. Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzy. Cara umum dirumuskan dengan rumus berikut. Untuk terakhir ada penegasan defusifikasi. Defusifikasi pada penelitian ini menggunakan metode centroid. Solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzy. Tampilan diversifikasi pada software dapat dilihat pada gambar 4. Output diperoleh dengan cara masukkan data simulasi pada kolom input. Pada gambar tersebut, contoh input yang dimasukkan adalah 3,69, 3,6 terus lama perkuliahannya 9, yang artinya input variabel IPK sebesar 3,6 dan variabel lama kuliah sebesar 9. Maka akan menghasilkan output tingkat kumlot pada mahasiswa informatika sebesar 80%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi MATLAB untuk melakukan pembuatan desain sistem fuzzy dari Imam Dhani. Yang pertama untuk bagian input ada 2, yaitu pertama IPK, yang kedua adalah lama kuliah. Di sini yang pertama IPK mempunyai range 1 sampai 4 dengan parameter pertama rendah, tipenya triangular semua. Batas awalnya ada 1 dan batas akhirnya ada 2,75. Selanjutnya ada di sedang, triangular juga, batas awalnya ada di 2 dan batas akhirnya ada di 3,5. Terakhir ada tinggi dengan batas awal 3 dan batas akhirnya 4. Di sini dapat dilihat pada bentuk grafiknya. Seperti ini untuk variabel IPK. Selanjutnya untuk inputan kedua, pada lama kuliah, dapat dilihat ada 2 parameter yang dengan range 6 sampai 15. Parameter yang pertama tidak tepat waktu dengan tipe trapezoidal. Parameter awalnya 10, di batas atasnya 11 dan 14, di batas bawahnya terakhir 15. Selanjutnya ada parameter tepat waktu, tipenya sama trapezoidal agar membentuk trapesium. Di batas awalnya ada 6, batas atasnya 7 dan 10, batas bawah akhirnya 11. Lalu dilanjutkan dengan Mamdani type ini. Di sini kita dapat mengatur rule-rule apa yang mau kita terapkan pada sistem fuzzy ini. Yang pertama saya menggunakan, bisa juga dilihat di sini. Yang pertama saya menggunakan if IPK is tinggi and lama kuliah is tepat waktu, then tingkat kelulusan is cum laude. Yang kedua, if IPK is sedang, then tingkat kelulusan is sangat memuaskan. Yang ketiga ada if IPK is rendah dan lama kuliah tidak tepat waktu, then tingkat kelulusan sama dengan memuaskan. Balik lagi untuk hasil dari outputnya dapat dilihat. Yang pertama untuk range-nya sendiri ada dari 0 sampai 100. Yang pertama ada parameter memuaskan dengan tipenya triangular. Batas dari 0 sampai 40, selanjutnya ada sangat memuaskan dengan parameternya 30 sampai 70 dan cum laude dari 60 sampai 100. Dapat dilihat juga pada member function ini bentuk dari grafik tingkat kelulusan. Yang terakhir kita coba lakukan defusifikasi. Di sini dapat dilihat jika IPK 3,6 dan lama kuliah 9 semester, maka akurasi tingkat kelulusannya 80% atau termasuk ke dalam kategori cum laude sesuai apa yang sudah dijelaskan sebelumnya di PPT. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Atuh. Hentikan perekaman udah ya. Udah, Kak.